Setiap keindahan yang nampak oleh mata hanya istri soleha, perhiasan dunia. Ini gitar nggak bener nih, bukan suara gue yang berantakan, gitarnya error. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Kabar? Sehat Beb, kelihatannya lagi romantis bener nih hawa-hawa ini. Masya Allah. Ane lagi berharap, insya Allah Ane mau berumah tangga. Ingin mendapatkan istri yang soleha. Enak kan? Dapat belum tuh? Enak. Harapannya enak. Iya. Nyanyinya nggak enak. Suara ya Ane emang enak, gitarnya yang error gitu gitar. kan. Jangan salahin suaranya dong. Jadi kayak gitu, Ane lagi menghayal. Gimana, Ane Beb? pengen banget dapet istri tuh yang soleha. Amin. Kan tuh permintaan nggak aneh-aneh, nggak muluk-muluk kan. Memang seharusnya ya kaum laki-laki mendapatkan istri yang seperti itu juga. Begitu juga kaum perempuan mendapatkan laki-laki yang soleh juga. Betul. Gitu kan. Tapi jangan soleh Mahmud gitu. Jadi kayak gitu, Ane ngarepin tuh mendapatkan istri yang soleh. Dan itu memang nggak muluk-muluk kan. Memang sudah ada aturannya, memang sudah ada porsinya kan. Ya. Di dalam Islam. Cakep. Yang ente nyanyiin bagus. Sairnya cakep Beb. Perhiasan dunia, keindahan dunia terletak pada sisi perempuan yang soleha. Pertanyaannya perempuan soleha itu yang kayak apa sih? Iya. Kerudungan, jilbab, ketutup, semua kan dari ujung kaki apa segala macem. Kalau Terus- kata rumusan Nabi, Nabi ngerumusin perempuan soleha itu kalau dipandang nyenengin mata Beb. Ya kalau sekarang sih mana mau nyenengin, belek semua tuh mata. Dia nyenengin mata. Hati ente seneng, bawaannya gembira ngeliatin tuh harim. Itu yang pertama. Bukan mikir yang macam-macam. Bukan ya? mikir macem-macem, karena akhlaknya kita senang akhirnya memandang. Oh. Yang kedua, kalau diperintah, disuruh, diminta dengan ikhlas dilayanin suaminya. Ini ciri-ciri wanita. Ciri-ciri soleha. wanita soleha. Nggak tambeng, Mm-mm. dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Teka, malah. Teka bener, malah kita dilawan. Oh. Yang ketiga, kalau kita tinggalin dia, dijaga dirinya. Dia jaga harta kita. Amanah bang. Dia jaga amanah anak-anak kita semua. Kalau ente dapetin itu Beb, dapat istri soleha, perhiasan dunia udah ente milikin. Itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri. Ada ciri-ciri lain nggak? Ciri-ciri Harus lain? cantik, harus apa? Enggak. Kalau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tuh 4 yang ente lihat nih Beb. Yang pertama kecantikannya benar. Gitu. Setiap laki-laki pasti ketika melihat perempuan ngelihatnya cantik. Yang dia suka terlepas orang bilang Relatif. Wah, masa model muka pengok begitu lo demen? Ya, gua demen pengok malah. Cantik di mata dia. Pasti melihat kecantikannya dari sudut pandang si pemilik hati. Betul. Tidak sudut pandang orang ya. Tidak Ya, kita nggak bisa sudut pandang. pasangnya Nggak relatif, bisa. kan? Yang kedua, keturunan. Keturunan yang baik, orang baik, berharap mudah-mudahan keturunan anak-anak kita jadi baik. Walaupun nggak jaminan. Seperti pepatah Habe, buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Betul. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak copet. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Nah yang ketiga hartanya Beb. Bapak Ane presiden, Ane juga belum tentu dong jadi presiden. Belum Enak aja. tentu, belum Karena kan bukan berdasarkan keturunan. Iya, presiden taksi aja bangga. Iya, iya. Harta. Siapa yang nggak pengen punya mertua kaya? Tuh, segala sesuatu fasilitas dikasih, pengen gitu. Tapi pertanyaannya dia pengen nggak ngangkat mantu kita? Kan itu yang perlu dipikirin. Iya, iya. Yang terakhir Beb, nih 3 bakalan kalah. Kalau yang terakhir ente dapat yang keempat, agama. Taribat yadak, semua yang ente minta Allah kasih. Berkahnya dapat. Kenapa? Punya istri yang berakhlak. Jadi akhlak agama itu di Nomor 4, Bukan- tapi dia menjadi pilihan yang utama. Urutan keempat, tapi pilihan utama. Yang justru Rasulullah itu paham banget ya. Dia loh yang pertama gue taruh yang cantik. Cantik, karena nggak mungkin kita kenalan sama orang kalau kita nggak tertarik. Oh hebat logikanya Rasul. Benar. Tertarik dulu, baru kemudian kita berkenalan. Biasanya orang tertarik karena physically biasanya. Baru habis udah kenalan, lihat anak siapa, keturunan siapa, kaya nggak, banyak duitnya nggak. Baru yang terakhir intip, agamanya.
Kalau agamanya ada, ambil. Hati dia miskin, ambil. Aneh bingung nih. Aneh, Beb. Perempuan yang aneh taksir mukanya renyak banget. Biar katanya renyak-renyak, tapi insya Allah itu hatinya baik. Amin. Sayang banget sama Ani. Karena tuh dia beranggapan dia pernah dapat ilmu gitu ya. Istri soleha itu sudah dijanjikan surga oleh Allah. Betul. Subhanallah, cakep tuh Be. Iya, dia ngomong kayak gitu. Jadi istri yang soleha itu memang dijamin oleh Rasul akan dimasukkan surga. Oh benar ya? Benar. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika aku dibolehkan manusia menyembah manusia, maka buat seorang istri akan kuperintahkan dia untuk bersujud dan menyembah suaminya. Kalau seandainya memang diizinkan. Tapi kan tidak ada. Enggak, hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bersujud dan kita menyembah. Berarti mulia banget Mulia suami. banget suami. Dan itu termasuk ciri wanita soleha yang mau tunduk patuh kepada suami selama suaminya benar. Iya juga. Dalam memberikan perintah, memberikan permintaan, dia mesti benar. Jadi imam yang baik lah. Jadi imam yang baik. Insya Allah makmumnya juga akan ikut baik. Patut diperlakukan seperti itu. Betul. Apalagi ada satu riwayat yang diceritakan bahwa dahulu di zaman Rasul itu ada sepasang suami istri. Dia berumah tangga bertahun-tahun. Biasa orang dulu kan kerjanya dagang. Ini suami pamit sama istrinya, sayang, baby, kita. Aku pamit ya mau dagang. Awas jangan kamu pergi kemana-mana sebelum aku pulang. Iya, Bapak sih mau arisan ke Bu Joko, nggak boleh gitu. Dulu Bu Joko belum ada, Belum ada. Nah, singkat cerita nih dagang nih suaminya. Gila ya. Pergilah dia. Sekian minggu datang kabar kalau ayah si perempuan ini mengalami sakit. Datang saudaranya. Nak, kau punya ayah itu sedang sakit. Cobalah tengok. Si anak kemudian si perempuan tadi menyucurkan air mata. Aku tak bisa keluar karena suamiku tak ada di rumah. Sementara aku tidak diizinkan kecuali kalau dia sudah pulang ke rumah. Dulu belum ada handphone deh. Kalau ada handphone mungkin sekarang tinggal telepon, bang, ayah sakit, maaf ya bang, boleh nggak aku izin? Insya Allah pasti dibolehin. Karena dulu tidak ada handphone, bagaimana cara komunikasinya? Sementara kata-kata sudah keluar, kamu nggak boleh kemana-mana. Sampai kemudian sang ayah meninggal dunia. Sampai meninggal nggak datang. Dalam riwayat ibu sebetulnya, bukan ayah. Iya. Sang ibu meninggal dunia. Nggak datang. Nggak datang juga. Sampailah cerita ini kepada Rasul dan Rasul kemudian mengatakan, berbahagialah sang ibu karena memiliki anak yang solehah. Dan berbahagialah ia karena akan dimasukkan ke dalam surga karena dia telah menjadi istri yang solihah. Dari situlah. Dari situlah ya. dijanjikan surga. Ketaatan dia kepada suami. Nah, kalau bicara ketaatan dan kepatuhan gitu ya, sebenarnya apa ya? Ketika seorang istri itu harus memaksimalkan patuh kepada orang tua, kalau memang orang tuanya masih ada. Ya. Apa kepada suami? Ya. Jadi memang saat dia menjadi anak, mutlak kepatuhan dia wajib kepada orang tuanya. Kepada ayah, lebih-lebih kepada ibu. Tapi begitu seorang perempuan sudah menjadi istri, nah ini nih Beb, yang kadangkala muncul percekcokan. Mertua ribut sama mantu, mantu berantem sama mertua, gara-gara persoalan rumah tangga yang tadinya juga menjadi prioritas buat istri, lalu kemudian terbenturkan oleh persoalan orang tua yang juga memang membutuhkan sesuatu. Sebenarnya dua-duanya bagus, dua-duanya menjadi kewajiban. Tapi bagi seorang istri dia lebih wajib untuk taat kepada suaminya daripada ke orang tuanya. Namun kita pengen Beb, kalau jadi suami juga ya tidak kaku-kaku banget lah. Iya. Oke, misalnya bang, aku boleh nggak main ke rumah ayah, ibu? Kebetulan udah lama nih, udah sekian bulan nggak datang. Insya Allah dibolehin. Jadi nggak kaku-kaku bener lah. Tapi kalau suaminya bilang, oh nggak boleh, maka pada saat itu dia tidak boleh. Sangkin wajibnya dia patuh kepada suami. Aku tambah bingung.
calon istriku itu kalau nanti lebaran aku sangat khawatir. Dan pasti aku akan berat mengizinkan untuk ketemu sama orang tua. Karena rumah orang tuanya itu di Irian Jaya. Jauh sekali itu. Begitu ya. Terjauh. Apakah predikat seorang istri soleha itu akan hilang, akan hancur ketika dia berhadapan dengan seorang suami yang memang caur itu, laki itu memang parah banget ya, udah nggak kesimpulan udah nggak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga gitu. Nah pertanyaannya gimana nih? Nah istri itu Istri yang taat, yang patuh, yang diberikan gelar soleha, apakah dia harus tetap taat? Ketaatan istri kepada suami, Beb, mau tuh suaminya caur, suaminya nggak soleh, kadang sikapnya aduh luar biasa lah, tanggung jawabnya tidak maksimal, dia tetap wajib, harus tetap wajib taat, karena melihat status suami bukan pada sikap. Tapi kalau seandainya suaminya saking bejatnya, tuh istri suruh jual diri, Beb, kan banyak zaman sekarang. Amit-amit, nauzubillah, banyak kan? Nggak boleh. Selama yang diperintahkan oleh sang suami dalam keadaan taat kepada Allah, bukan maksiat, lakukan. Tapi kalau sudah bermaksiat, ayo layani saya. Bang, mohon maaf, saya lagi haid. Nggak bisa. Oh nggak, harus ditentang. Lagi haid nggak boleh. Oh kalau udah bicara mengenai prinsip agama, nggak boleh. Itu wajib ditentang. Iya, lagi haid, lagi nifas, suruh melayani hubungan intim, wajib ditolak. Bukan kemudian takut dianggap istri yang tidak solehah, terus dilakukan. Nggak boleh. Karena kita lebih harus taat patuh kepada Allah. Tetap ada batasan-batasannya. Ada batasan. Tapi kalau seandainya dia udah nggak kuat, ini laki udah nggak bisa diandelin, ibadah enggak, tangannya kasar. Kasar bukan tangan habis ngetokin batu, bukan. Ringan tangan. Silakan dia menuntut cerai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah menyangkut urusan jiwa dan fisiknya. Jadi indah, Islam itu indah. Ente nggak kuat, ente minta cerai. Tapi mesti bijak. Kalau ane nggak kuat minum obat. Iya. Ente nggak kuat, ente pusing cuma. Harus bijak ya. Harus bijak. Nah, istri yang soleha mungkin yang diharapin sama kita ya, kaum hawa gitu ya, kepengen kayak begitu. Nah, ini kan akhirnya ada apa ya? Ada semacam apa sih namanya tuh? Ungkapan yang suami itu takut sama istri. Takut ini kan relatif ya, takut dalam arti apa nih gitu kan? Takut menghargai seorang istri, takut dalam apa nih? Kan kalau yang berkembang sekarang kan, kalau takut deh sama bini lo aja, udah bawaannya udah bini lo gitu aja deh. Yang paling cakep kan takut karena Allah. Suami takut karena Allah, istri takut karena Allah. Kalau udah takut karena Allah, dua-duanya pasti ngejalanin. Benar. Ngejalanin hak, ngejalanin kewajiban. Udah sesuai memberikan track hak, gitu ya? udah ada tracknya. Nah, jangan kemudian istri bawaannya juga bawel, mentang-mentang kerjanya bagus, ngerasa cantik, suaminya caur tadi tuh. Kan gantian nih, Beb. Tadi bini yang caur, nih kan lakinya caur. Oh, dia berlaku diomelin lakinya, dibentak-bentak. Udah gak ada harga diri. Udah gak ada harga dirinya. Akhirnya tuh suami berdendam dalam hati, benci dalam hati. Ujung-ujungnya terjadi kezoliman. Saling menzolimi. Jadi takutlah suami karena Allah. Jadi mencintai dan memanjakan istri bukan karena dia takut sama istrinya. Dan dia tidak menikah lagi pun misalnya nih, Beb. Bukan karena gue takut sama bini gue. Enggak, tapi karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah. Kita benci ngeliatin bini kalau nggak taat. Bukan karena benci sama sosok manusianya. Karena lo nggak taat mau. Karena lo nggak taat. Nah selanjutnya biar kita tahu nih. Perempuan itu kata Rasul kan akalnya pendek. Rambutnya panjang, akalnya pendek. Yang gede apa nih? Perasaannya. Makanya sekali disinggung, bawaannya ke perasaan dan dia bakal jauh sejauh-jauhnya. Kalau lagi ke laki-laki kita lagi ke logika. Tapi kalau sekalinya dirayu, hati rayuannya gombal, Beb. Nerima. Itu sampai kepelukan pun juga jadi, Beb. Perasaan yang main. Kayak pacar saya. Kalau dibohongin dia seneng. Kalau dijujurin saya bilang muka lo renyak, dia kagak seneng gitu kan.
Tapi kalau saya bilang kamu cantik, wah indah gitu kan seperti Aisyah gitu ya. Terus habis ngomong cantik, lu ngelepeh deh. Aduh. Perempuan bini itu kan terkenal bawel banget gitu ya. Tapi nggak semua gitu. Rata-rata gitu. Kalau sampai akhirnya suami itu melakukan kesalahan, bagaimana porsi yang baik dan benar? Apalagi menurut Islam. Istri menegur suami. Tamu yang baik, tamu yang nuangin air buat tuan rumahnya. Loh, emang ente tamu kan kita tiap hari ngobrol di sini. Kan ente duluan yang ada di sini. Aneh mau nanya nih, ini kue pepe kenapa bisa warna-warni? Udah jangan banyak nanya. Menurut rukun Islam, ayah apa hubungannya rukun sama kue pepe? Aduh. Minum lu Beb, bentar Beb. Iya deh. Ente haus juga ya? Dari tadi aneh ngoceh. Jadi pertanyaannya cakep. Negur yang baik lah. Gimana caranya negur suami yang baik? Ada satu cerita Beb. Seorang istri dibawelin mulu ame laki. Keasinan dikit, tuh bini dicaci maki. Dasar lu bini kurang ajar, nggak tahu diri. Lo mau kawin lagi? Emang gua kurang ngasih nafkah lo? Pakai bumbu garam lu banyakin. Kesel banget nih laki. Ini bini cuman, iya bang, iya bang, iya bang. Masuk usia pernikahan 15 tahun deh. Ini suami penasaran. Nih, mami setiap papi omelin, mami nggak pernah ngomel balik. Kalau tetangga yang lain, bini-bini yang lain, lakinya diomel-omelin, ketakutan. Kalau mami enggak, papi seneng sama mami. Emang resepnya apa sih, Mi? Maminya jawab nih, bininya. Tenang, Pi. Setiap papi marah, saya selalu ke kamar mandi. Wih, ngapain? Itu terapinya, Pi. Saya selalu ngebersihin WC. Hebat, Mami. Papi jangan GR dulu. Saya ngebersihin WC pakai sikat gigi papi. 15 tahun. 15 tahun. Tuh bini nyikat gigi pakai sikat gigi suaminya. 15 tahun tuh laki nyikatin giginya pakai sikat. Pantes mulutnya kayak jamban gitu. Jadi cara negornya dengan baik. Bang, abang kan imam. Kelak abang kalau tidak mencontohkan sesuatu yang baik, abang akan jadi berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nasihat, lebih kepada nasihat. Jadi cukup seorang istri hanya memberikan nasihat kepada suaminya yang zalim. Beda sama suami. Kalau negor istri. Bener nggak? Bener. Bener. Nah begitu juga kalau istri yang salah. Istri yang salah. Kita sebagai laki-laki juga harus lebih ekstra untuk hati-hati ya. Nah, kalau tadi istri hanya punya hak untuk menegur. Kalau dia nggak kuat karena udah zolim segala macam dikasarin, dia boleh nuntut cerai. Tapi kalau suami, dia punya tahapan deh. Yang pertama dinasehatin. Yang kedua nggak ngerti, pisahin ranjang. Pisah ranjang dulu nih. Yang ketiga boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan. Dan yang keempat, kalau nggak tahan juga, daripada rumah tangga bukan baiti jannati, baiti nari, rumahku surgaku berubah jadi rumahku nerakaku. Lebih baik bercerai. Bisa baik-baik. Iya, bisa baik-baik sudah. Itu tahapan yang harus dilewati. Jangan baru salah dikit main cerai. Ini kadang-kadang kita suka ngobrol cerai. Cerai pagi, malam diempok-empok juga. Besok ramah. Besok, iya, jangan suka sering ngobrol cerai buat suami. Tahan emosi, tahan diri, kita punya tahapan demi tahapan. Dan ingat kepada istri, ente ntar besok jadi nikah nih calon ente nih Beb. Kasih tahu sama dia bahwa kalau seorang perempuan yang soleha, dia meninggal dunia, suaminya ridho, sorga buat dia. Gampang nyari sorga buat istri. Sebenarnya apa ya, kemudahan perempuan untuk masuk surga itu banyak banget. Banyak. Sampai di Al-Quran ada surat An-Nisa. An-Nisa. Arijal agak ada. Ada ya. Nggak tergantung untuk perempuan deh. Mau masuk surga apa enggak gitu ya. Jadi kalau anak surganya di kaki ibu, kalau istri surganya di ketaatannya pada suami. Alhamdulillah. Akhirnya aneh tahu juga untuk permasalahan istri yang soleh. Masya Allah. Jadi nih Beb ya. Kalau begitu aneh mohon pamit dulu. Undang-undang, awas, jangan lupa.
kemungkinan aneh nggak jadi nih sama pacarannya yang pertama. Nah lo, Kan tadi ente bilang syarat pertama itu harus cantik. Sementara muka pacar gue ini renyek. Gue mau putusin hari ini juga. woi, salah paham lo.